Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salza Fadila dari kelas reguler sore A18A, Prodi Farmasi dengan NIM D1A220017. Di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai perbuatan baik kepada sesama makhluk hidup sebagai salah satu tugas mata kuliah pelajaran agama Islam 2. Puji dan bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Mengenai kebaikan sama manusia, kita harus berbuat baik kepada semua makhluk hidup. Baik sekecil apapun itu sangat berguna dan ada pahalanya. Kita sering mendengar ungkapan sedikit-sedikit nanti jadi bukit. Hal-hal besar tidak selalu lahir dari pekerjaan besar. Hal besar juga bisa lahir dari hal-hal kecil atau terlihat sepele, tapi lambat laun menjadi besar. Ya, begitulah. Memang kita sering hanya melihat segala sesuatu dari hasil, tapi kita melupakan bahwa yang besar bisa saja lahir dari proses. Penumpukan yang kecil-kecil atau dianggap sepele atau bahkan dianggap titik bengek. Tumpukan pasir yang dulunya hanya butir-butir kecil bisa menjadi gunung pasir atau bahkan padang pasir yang cukup luas. Hal itu juga berlaku dalam kehidupan kita. Kita sering menyepelekan hal-hal kecil. Padahal hal kecil itu bernilai. Bahkan jika kita berakumulasi, hal-hal itu menjadi besar. Sadarkah kita bahwa segelas air putih akan tampak tidak berarti jika disandingkan dengan minuman mewah yang lain? Tapi air putih bisa jadi sangat berarti bagi seseorang yang sangat kehausan di tengah terik matahari. Nah, begitu juga dengan perbuatan baik yang kecil yang sering kita anggap tidak bernilai. Misalnya, kita membuang duri dari tengah jalan menjadi tampak sepele, tapi jika tidak disingkirkan, akan ada orang yang terluka tentunya. Jika perbuatan baik yang tampak sepele sering dilakukan, ia akan menjadi tumpukan kebaikan yang cukup besar. Sebaliknya, misalnya menggunjing orang mungkin bagi kebanyakan kita dianggap sepele, tapi perbuatan kecil itu akan berdampak negatif secara luas. Bayangkan saja betapa banyak kepanikan sosial, isu-isu, desas-desus, stigma, pembentukan opini, bahkan yang meski faktual, tapi termasuk penggunjingan akan berdampak besar dan sistemik di masyarakat tentunya. Tak hanya perbuatan baik yang kecil, melainkan perbuatan jahat yang juga jika rutin dilakukan akan berdampak besar nantinya. Tidak ada dosa besar, melainkan dosa-dosa kecil yang sering dilakukan, demikian dikatakan dalam ajaran Islam. Dalam Al-Quran, disebutkan juga dalam Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Di ayat 7 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Famay ya'mal mishqala dzarratin khairan yarah, yang artinya barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya. Kemudian di ayat 8, wa may ya'mal mishqala dzarratin syarran yarah, yang artinya barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun niscaya dia akan mendapatkan balasannya juga. Nah, selain dalam Quran Surat Al-Zalzalah, terdapat juga dalam Quran Surat Al-Isra ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha fa idza za'a wa'du al-hirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhuluhu awwala marrati wa liyutabbiru ma 'alau tasbira, yang artinya jika kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka
Kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Jadi mengenai perbuatan baik kita, perbuatan jahat kita sudah tercantum dalam Al-Quran tentunya, yaitu salah satunya dalam Quran surat Al-Zalzalah dan Quran surat Al-Isra. Kemudian selain dalam Quran surat, ada juga dalam hadis. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad bersabda, "Janganlah sama sekali kamu menganggap enteng kebaikan seberapapun jua, walaupun dalam bentuk bertemunya kamu dengan saudaramu dengan wajah yang manis." Nah, jika kebaikan dibahas dalam hal level kebaikan yang dilakukan, Al-Shinqiti dalam Adwa Al-Bayan mengklasifikasi level perbuatan baik menjadi 3 level. Pertama, level terendah atau Al-Had Al-Adna, yaitu berbuat baik atau melaksanakan kewajiban hanya sekadar melepaskan kewajiban, seperti membayar zakat. Termasuk dalam pengertian ini adalah bersedekah, meski dengan sebiji kurma, sebagaimana dianjurkan dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8 ini. Yang kedua, level tengah atau sedang, disebut juga Al-Had Al-Awsat, yaitu berbuat baik atau melaksanakan kewajiban dengan kadar secukupnya, atau kadar yang bisa sekadar menggugurkan kewajiban saja. Dan berbagi dengan kepentingan diri sendiri, seperti tergambar dari anjuran Al-Quran agar bersikap moderasi atau tidak berlebihan, termasuk dalam bersedekah. Yang ketiga itu disebut dengan level tinggi atau Al-Had Al-Aqsa. Nah, yaitu berbuat baik atau melaksanakan kewajiban untuk orang lain walaupun dirinya sendiri memerlukannya, seperti yang dilakukan oleh kalangan Ansyar untuk kepentingan kalangan Muhajirin, yang dilakukan oleh kalangan Ansyar untuk kepentingan kalangan Muhajirin. Nah, jika suatu perbuatan baik tampak dari kuantitas yang tidak banyak, namun sudah dilakukan semaksimal kemampuan dan dengan totalitas ketaatan kepada perintahnya, maka perbuatan sekecil itu pun tetap bermakna. Misalnya nih, seseorang yang miskin mungkin harus merogoh saku lebih dalam lagi jika ia bersedekah dengan 100.000 rupiah, karena pendapatannya tidak banyak. Jika ia bersedekah dengan 50.000, jumlah itu barangkali masih dianggapnya besar dan sudah berlaku adil di antara hak sosial dan hak pribadinya atau kepentingan diri sendiri, anak, dan istrinya. Berbeda dengan hal itu, seseorang miliarder mungkin tidak akan susah jika ia bersedekah dengan 100.000 karena hartanya melimpah dan pendapatannya pun banyak. Oleh karena itu, kebernilaian suatu perbuatan baik tidak bisa semata hanya dilihat dari kuantitas saja, melainkan dari kualitas berupa totalitas pengorbanan yang telah dilakukan. Begitu juga berbuat baik kepada orang atau makhluk lain yang memerlukan akan lebih bernilai daripada kepada orang yang kurang atau sama sekali tidak memerlukan bantuan. Hadis yang diuraikan berikut akan menggambarkan hal ini. Di samping itu, menyedekahkan sebagian besar harta yang berakibat terabaikannya hak-hak prinsipil anak dan istri adalah perbuatan yang tidak bijak karena kehilangan keseimbangan antara yang wajib dan yang sunat. Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa ada seorang laki-laki, dalam riwayat lain adalah disebut juga seorang pelacur Yahudi yang berjalan di sebuah jalan di bawah terik matahari. Dia sangat kehausan, kemudian ia menemukan sebuah sumur. Lalu ia turun ke sumur dan minum dari air sumur tersebut. Sekeluarnya dari sumur, ia menemukan seekor anjing.
yang menjulur-julurkan lidahnya dan memakan tanah basah karena sangat haus. Di benak pikiran laki-laki tersebut terpikir bahwa anjing tersebut sangat kehausan sebagaimana yang dialaminya baru saja. Ia pun kembali turun ke sumur. Kedua sepatunya diisi dengan air dan dipegangnya kedua sepatu tersebut dengan mulut sambil naik ke atas. Anjing itu pun akhirnya bisa minum dari air tersebut yang telah dibawa oleh seorang laki-laki itu. Nah, dalam sebuah riwayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkannya ke dalam surga. Fenomena menarik perhatian para sahabat. Mereka penasaran, kemudian bertanya kepada Rasulullah, apakah kami akan diberi pahala dengan berbuat baik kepada binatang? Nah, kemudian Rasulullah pun menjawab dengan singkat dan padat, di setiap kerongkongan yang basah ada pahalanya. Nah, perbuatan baik kepada setiap yang memiliki roh adalah pahala. Jawaban Rasulullah ini secara harfiah diartikan dengan setiap jantung yang basah ada pahala. Tetesan air yang membasahi kerongkong setiap yang memiliki roh, apakah itu binatang, manusia, ataupun tumbuhan yang termasuk makhluk hidup, itu ada pahalanya. Jadi jangan ragu untuk berbuat baik kepada siapapun, karena sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan itu terdapat pahala, dan sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan, jika kecil-kecil dilakukan secara terus-menerus, maka dosanya akan semakin besar. Jadi perbanyaklah kebaikan kepada siapapun dan jangan ragu untuk melakukan kebaikan. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.